Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dijauhkan dari segala macam bencana. Amin. Dan jangan lupa, kita juga masih dalam kondisi COVID. Semoga tidak ada yang kena COVID ya. Kalau ada yang kena COVID, semoga sudah sembuh dan sudah recovery. Sobat Cyber, kemarin rame nih di internet, di media sosial, ada feature baru dari Instagram namanya @yours gitu. Apa ini @yours? Ini adalah suatu stiker yang ternyata banyak digunakan orang gitu untuk melakukan pengungkapan data pribadi, dan akhirnya ada yang memanfaatkan itu untuk melakukan kejahatan. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa sih stiker @yours ini gitu, dan bagaimana sih mekanisme penipuannya gitu, dan bagaimana cara kita mengantisipasi supaya tidak menjadi korban penipuan dari feature baru dari Instagram ini. Akan kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, Sobat Cyber, @yours ini lumayan menarik gitu, karena ternyata yang mengikuti itu ada ratusan ribu orang gitu. Netizen Indonesia juga ada ratusan ribu orang begitu. Ini adalah fasilitas baru dari Instagram yang kita bisa memberikan respon ketika ada pertanyaan gitu. Sebenarnya fitur dari @yours ini oleh si Instagram memang dibuat supaya ada aktivitas gitu antar antar user Instagram begitu, supaya menambah engagement gitu. Kalau menambah engagement artinya semuanya akan mendapatkan keuntungan, baik yang membuat status, membuat stiker, ataupun yang respon terhadap stiker tersebut, sehingga akunnya menjadi lebih banyak dilihat orang, sehingga lebih banyak follower dan lain-lain begitu. Nah, yang jadi masalah adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata mengarah ke eksploitasi data pribadi begitu. Yang harusnya pertanyaan itu untuk having fun begitu, ternyata mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat pribadi, mulai dari tanggal lahir, nama kecil, nama ibu kandung, tanda tangan, kemudian foto selfie dengan KTP dan lain-lain begitu, yang itu bisa mengungkapkan data pribadi kita ke publik gitu. Karena settingan stiker ini secara default adalah publik. Semua orang bisa lihat apa yang kita tulis begitu. Sehingga akhirnya ada orang yang otaknya kriminal begitu, dia berhasil memanfaatkan data-data ini untuk melakukan penipuan. Dan kejadian ini akan terus berulang kalau kita tidak sadar bahwa ketika kita mengekspos data-data pribadi kita, itu akan digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan kepada diri kita gitu. Kita ekspos begitu, wah kita foto di depan rumah kita, kemudian kita berfoto rumah kita bagus, tapi di situ ada nomor rumahnya. Kita foto di depan mobil kita, ternyata plat nomornya juga terekspos. Nah, orang-orang yang berpikiran kriminal itu di luar sana di internet itu senang dengan data-data tersebut, apalagi banyak sekali kebocoran-kebocoran data yang ada di Indonesia ini. Data-data pribadi itu bisa digunakan untuk apa? Ya banyak gitu. Bisa digunakan untuk pengiriman spam SMS, spam email gitu. Bahkan orang bisa melakukan social engineering terhadap diri kita dengan data-data yang kita miliki gitu. Orang bisa melakukan profiling terhadap diri kita gitu. Yang efeknya tentu saja banyak yang negatif gitu. Apalagi kalau misalkan yang terekspos itu ada nomor handphone, kemudian ada nama lengkap, kemudian ada alamat email gitu. Bahkan kalau misalkan ada nomor kartu kredit dan lain-lain begitu. Waduh, itu enak banget sama orang-orang yang otaknya kriminal di luar sana itu untuk melakukan penipuan kepada kita gitu. Untuk semua sobat cyber yang ada, dengan adanya fenomena ini gitu, menjadi pelajaran untuk kita. Dengan adanya korban akibat feature baru dari media sosial ini, menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita ini perlu berhati-hati. Kita perlu secara bijaksana memanfaatkan media sosial yang ada. Jangan terkena fobia FOMO. FOMO itu fear of missing out gitu. Jadi kita takut kalau kita tidak mengikuti tren tersebut, kita akan ketinggalan zaman. Kita jadi nggak hits gitu. Nggak usah takut gitu. Kita harus berpikir bahwa
Kalau hal tersebut kira-kira membahayakan kita atau merugikan kita, udahlah skip aja lah. Orang juga nggak peduli sama kita kok kalau kita rugi gitu. Oleh karena itu kita harus peduli kepada diri kita sendiri gitu. Nah, selain itu juga kita perlu ngecek nih sobat cyber semuanya. Cek media sosialnya karena apa ya, akun media sosial kita itu rata-rata settingannya itu publik gitu. Jadi ketika kita upload, semua orang bisa membaca apa yang kita upload gitu. Jadi selain kita membatasi konten yang kita upload begitu, kita juga perlu membatasi settingan di akun media sosial kita gitu. Batasi orang-orang yang bisa mengakses media sosial kita. Batasi orang-orang yang bisa membaca isi dari postingan-postingan kita gitu. Sehingga kita bisa yakin bahwa yang melihat, membaca, memberikan komen itu adalah teman-teman kita sendiri gitu, yang kita anggap mereka tidak akan berbuat jahat kepada diri kita. Gitu sobat cyber, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita belajar bersama. Semoga ini menjadi hikmah buat kita semuanya, menjadikan kita sebagai netizen Indonesia menjadi lebih pandai dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Silahkan like, komen, share, dan subscribe apabila suka terhadap konten ini. Kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan info-info terbaru dari Ruang Cyber. Dan jangan lupa komen kalau misalkan sobat cyber tidak suka terhadap konten ini gitu. Kasih tahu ke kita kira-kira apa yang harus kita perbaiki untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, salam sehat, salam cyber Indonesia.